Salam adik-adikku semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Sudah pada siap semua di pagi yang indah ini? Yuk, kita bersama-sama memuji Tuhan ya di hari yang indah ini ya. Mari kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari katakan yes ya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Untuk selanjutnya yang mau pimpin doa, Kak Reni yang cantik. Mari Kak Reni. Ya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa ya. Tutup mata, lipat tangan kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat kembali Tuhan. Sekolah minggu walaupun masih online, tetapi kami masih semangat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih ya Kak Reni. Ya, untuk selanjutnya adik-adik kita puji Tuhan sekali lagi ya. Kita pujikan, dengarkan derap jantungku. Yuk kita bersama-sama puji Tuhan. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah
dan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya. Ku takkan berhenti menyanyi bagi Dia, karena sukacita dalammu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu. Adik-adik yang manis, adik-adikku yang cantik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan? Yuk kita duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan Yesus ku panggil. Yuk adik-adik mari. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu pada pagi yang indah ini sudah siap menerima firman-Mu. Kami sudah siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo, selamat pagi semuanya adik-adik di rumah. Gimana kabarnya? Pasti semua dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang Kak Sania Dan Kak Petrus. mau memberitakan firman Tuhan. Ya, dan sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita buka dalam Matius 4. Nah, adik-adik bisa baca ya. Kak Sania akan mencoba menceritakan nih, pada waktu itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Wah, lama sekali ya Kak 40 hari itu. Iya Kak, bikin lapar itu pasti. Ya pastinya juga lapar ya. Nah, saat itu Yesus sangat merasa lapar ya, dan iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis membujuk Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab dengan tegas ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, adik-adik juga ya, meskipun kita butuh makan, tapi kita juga tetap membutuhkan firman Tuhan. Dan kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci, ke bumbungan bait Allah, dan memujuk Yesus untuk terjun dari sana. Kalau kita naik bangunan yang tinggi, kemudian kita membayangkan ya, jatuh dari atas ya pasti sakit ya Kak. Aduh, gimana tuh Kak? Sakit pasti Kak. Nah, begitu pula yang Tuhan Yesus akan rasakan ya. Tapi Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis pun membawa Yesus ke gunung tinggi dan menunjukkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Semua akan diberikan pada iblis dengan syarat Yesus harus menyembah iblis. Kak Petrus pernah naik gunung gak sih Kak? Pernah Kak, Terus dari atas tuh lihat apa aja? bisa lihat pemandangan, bisa lihat kota-kota, sama bisa lihat matahari terbit Kak. Oh gitu. Nah, begitu pula pemandangan yang dilihat Yesus ya. Ada banyak kerajaan, ada rumah-rumah, pokoknya luas sekali pemandangannya. Tapi Yesus berkata kepada iblis dengan tegas ya, dengan getak gitu. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, sudah 3 kali nih iblis mencobai Yesus tapi gagal terus kan. Akhirnya iblis meninggalkan Yesus dan malaikat melayani Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis, sahabatnya, telah ditangkap. Kemudian Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Setelah Tuhan Yesus menyusuri danau Galilea, Tuhan Yesus melihat 2 orang bersaudara yang bernama Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala ikan, sebab mereka itu adalah penjala ikan atau bisa disebut nelayan. Kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka. Begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jala itu dan mengikuti Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus berjalan di tepi danau Galilea, Tuhan Yesus bertemu 2 orang bersaudara yang bernama Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka itu sedang menebar jala ikan karena mereka itu berprofesi sebagai penjala ikan alias nelayan. Kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun meninggalkan jala yang sedang mereka tebar untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus berjalan lagi, Tuhan Yesus menemukan 2 orang lagi bersaudara bernama Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama dengan ayahnya yang bernama Zebedeus. Kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka juga. Jadi Kak Sania, yang mengikut Tuhan Yesus ada berapa? Ada 4 orang Kak. Siapa aja itu Kak? Simon Petrus, kemudian Andreas, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Nah, jadi ada 4 orang yang mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik mau nggak mengikut Tuhan Yesus? Mau dong Kak. Nah, tetap taat sama Tuhan Yesus ya. Nah, setelah itu Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus berkeliling ya, kemudian Yesus juga mengajar firman Tuhan, kemudian Yesus menyembuhkan berbagai orang yang lagi sakit nih adik-adik.
Nah, pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Ketika itu kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ya, dan berita itu tersebar kemana-mana. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari firman pada pagi hari ini? Yang pertama, adik-adik harus taat ya. Sama seperti Yesus yang bisa nih menahan godaan 3 kali dari iblis. Begitupun kita ya, ketika adik-adik mau pergi beribadah di hari Minggu atau mau lihat ibadah online nih dari HP masing-masing, tetap harus tahu bahwa oh hari Minggu ini harinya untuk beribadah. Iya Kak, dan kita harus tetap menyempatkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita kan bisa bangun pagi karena siapa Kak? Karena Tuhan Yesus. Nah, kita sehat karena siapa juga Kak? Karena Tuhan Yesus juga. Nah, kita tetap harus bersyukur. Nah, kita mengucap syukurnya dengan beribadah itu. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman ya. Sikap doa yang baik, Kak Sania akan pimpin dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah agar kami menjadi anak-anak yang taat dan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkatilah Tuhan kakak-kakak yang sudah melayani kami, dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Dadah, Tuhan memberkati.